miris nggak sih lihat berita-berita tadi? Ya, sangat miris karena berdasarkan Badan Pusat Statistik, persentase penduduk Indonesia berumur 15 tahun ke atas yang merokok sebanyak 28,96% pada 2021. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 yang sebanyak 28,69%. Badan Kesehatan Dunia menyebutkan kebiasaan merokok mengakibatkan kematian kurang lebih dari 225.700 jiwa tiap tahunnya. Kebiasaan ini dapat menyebabkan munculnya penyakit kronis pada usia produktif dan meningkatkan morbiditas serta kematian prematur yang tinggi. Yuk kita simak edukasi tentang bahaya merokok ini. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan sebagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. 1. Nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Alasan pertama, semua orang nggak bisa berhenti merokok. Bahkan ia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasakan tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan merusak badan kita. Terlebih lagi terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang terkandung di dalam rokok. Partikel ini berisikan zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal, arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida. Suatu gas yang berjumlah banyak dapat berakibatkan fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Darah terdapat sel darah merah dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat hemoglobin dan diantarkan ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen kalian. Mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari banyak membutuhkan suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain. Jadi kebagian sedikit sekali oksigen dapat berakibatkan fatal. Kalian tahu gak sih manfaat berhenti merokok? Ya, nikotin dalam tubuh akan mulai tereliminasi. Sistem kardiovaskuler akan terus membaik. Tekanan darah, denyut nadi juga ikut membaik. Maka dari itu, yuk kita stop merokok. Ini dia tips berhenti merokok dengan STOP. Yang pertama, sosialisasi, yaitu sosialisasikan tentang cara hidup sehat bebas asap rokok. Lanjut adalah tolak. Tolak ajakan untuk mencoba rokok dan jangan sekalipun ingin mencoba untuk merokok. Selanjutnya adalah olahraga. Kita bisa beraktivitas positif lainnya juga. Dan yang terakhir adalah perbanyak. Perbanyak apa? Ya, perbanyak membaca informasi mengenai bahaya merokok, manfaat menghindari rokok, dan lain-lainnya. Mari wujudkan Indonesia bebas asap rokok.